Halo semuanya, balik lagi di konten Point of View Mentor. Jadi kita akan ngebahas tentang seputar trading derivatif, guys. Oke, di sini gue ditemenin sama Rafka. Halo Rafka. Halo, halo Asik. guys. Iya, kenapa harus ada temennya gitu ya? Karena gue merasa bahwa, gue ngobrol sendiri kayak awkward gitu, Rafka sendiri. Udah sempat bikin konten, kok Siap aneh siap. ya gitu. Jadi kayak nggak natural gitu, Rafka gitu. Jadi makanya gue ajak lah Mmm, Jason gitu. Gue ajak lah Aldi, gue ajak lah Rafka kayak gitu. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini tuh tentang super trader nih, Rafka. Nah, karena lu tuh udah lama banget ya di MOV ya? Dari tahun berapa? Aduh, udah lama banget sih Mas, dari Januari 2024, udah Ya, hampir 2 tahun ya. ya, hampir 2 tahun. Kalau misalnya dibilang berkembang, nggak juga, Rafka berkembang. Cuman kemarin waktu itu memang Ya, ada kendala ya, Rafka ya. Yang pertama, ada kendala eksternal gitu. Yang pertama siap. itu kuliah tuh ya, Rafka di Malaysia ya, waktu itu ya. Iya, sempat studi boarding kan 5 bulan 5 di Malai, bulan, terus iya. intensnya itu baru dari bulan Juli, Juli intens kemarin ya, trading. iya. Oke, karena waktu itu Rafka tuh sempat izin guys gitu sama gua kayak misalnya, "Mas Halil, gue fokus trading apa kuliah ya?" "Ya kuliah lah, kocak, kenapa?" Gitu. Satu, itu pembentukan prefrontal cortex. Yang kedua, ya nyokap lu, bapak lu nyari duit itu susah payah buat nyekolahin lu gitu. Masa ya lu nggak kuliah? Udah, lu kan di sini lifetime, bisa kapan aja. Ntar kalau udah Mmm, kelar balik lagi gitu. Dan akhirnya Rafka balik lagi kan. Oke. iya. Nah, kita ngomongin super trader. Nah, menurut lu sendiri nih, Rafka, pandangan lu tentang super trader yang ada di grup dulu tuh apa? Itu dulu deh. Anda ya super trader itu pastikan step awalnya itu kan harus compounding dari $100 ke $10.000 ya. Iya, harus Nah, compounding, betul. gitu. Jadi pandangannya sih pasti, wah ini udah kayak apa ya, titik tertinggi lah full time trader Eh, itu, super trader itu. kasta tertinggi trader ya. Iya lah itu lah. Iya, 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 iya. Nah, kalau lu sendiri, lu merasa bahwa ada super trader nih di grup gitu. Hmm. Perasaan lu tuh apa tuh, Rafka? Apa yang lu rasain? Anjir, dia bisa, maksud gua enggak? Atau misalnya, jalan ninjaku nih, ya, kayak harus belajar juga. Kayak gitu-gitu. Hmm, iya sih ngeliat kayak Bang Ari, ngeliat Bang Jajang, lihat Gus Sidik. Dulu kan aku juga sering nongkrong juga kan sebelum jadi super trader kan, lihat sama mereka ya kan Ah, main-main ya, iya, iya, iya. setiap season, Iya, buka season, tutup season. iya. Kayak ngeliat sekarang, wih gila udah pada jadi super trader yang udah pada sukses kok gue masih di sini aja gitu. Gitu sih Mas, kayak tapi Ah, at the point kayak termotivasi sih. oke, poinnya termotivasi ya, anjay. Oke, jadi lu tau nggak kenapa akhirnya gue bentuk super trader? Nah, jadi gue mau cerita nih, Rafka, sama lu nih. Tadinya kan gue punya investor, Rafka, gitu. Nah, Mmm, investor gue tuh bagi hasil. Jadi poinnya gue ketika menemukan metode ini, gitu, yang perasaan gue adalah, anjir dia ngasih duit doang. Terus dapat duit lagi, 50% profitnya per bulan kan. Akhirnya gue cut mmm, off investor gue gitu. Tadinya kan gue kan nyari trader kan gitu. Gue nyari trader buat ngembangin duit investor gue yuk gitu, bagi hasil gitu. Nah, terus mmm, karena metodenya ini enak, ya udah akhirnya bisa grow tuh Mang Jajang sama Gus Sidik ya. Nah, itu Mang Jajang sama Gus Sidik dia duluan 10.000 kan waktu ke iya. Bandung gitu. Nah, suatu ketika di sini Mang Jajang kayak, bisa kali Mas Halil bikin plakat gitu buat kenang-kenangan kayak gitu-gitu kan. Menarik juga nih gitu. Ya udah kan akhirnya Iya, duit-duit yang join di MOV itu kan buat uang kas MOV ya. Jadi separoh itu buat gua sedekahin gitu ya. Jadi yang separuh tuh buat mmm, gua sedekahin, buat bantuin saudara-saudara gue yang membutuhkan, terus separuhnya lagi buat uang kas MOV gitu. Jadi kalau misalnya MOV ada kegiatan kayak acara kayak Bang Ari kemarin, terus juga ada acara mancing, ada acara golf, ada acara biliar gitu. Nah, itu mmm, pakai duit kas MOV. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat bonding, Rafka, gitu. Nah, mmm, kenapa sih kita perlu bonding? Ya perlu banget gitu. Ya,
Karena gini, sepengalaman gue tuh orangnya pelit sebenarnya Rafka, gitu. Kayak orang-orang bilang Mas Halil baik ya, Mas Halil baik ya, enggak pelit, pelit banget, gue tuh pelit gitu loh. Nah kalau misalnya buktinya kalau kalau pelit itu lu kenapa traktir anak-anak golf, terus traktir anak-anak biliar, terus mancing, kan itu kan duitnya ngeluarin duit banyak ya, gitu. Nah terus kenapa lu itu mau gitu bayar anak? Ya itu duit kelas juga buat bonding, tujuannya buat saling mengenal satu sama lain. Tujuannya tuh itu Rafka. Biar Mmm, biar apa? Biar berasa gitu. Kita bondingnya cocok gak sih? Kayak gitu. Kayak kayak cewek sama cowok PDKT aja gitu. Saling mengenal satu sama lain. Kayak kayak gitu. Nah tujuannya tuh itu. oh, iya. Gitu. Nah terus yang berikutnya, gua harus namain apa ya? Gitu loh. Pas acara yang di Bandung tuh yang pertama kali, ya kan? Yang gue Iya sama, iya. iya, gue harus namain apa ya gitu. Sambil makan-makan kan kita waktu itu. Nah terus ya udah deh super trader aja gitu. Jadi kata super trader itu gue ambil dari karena gue suka nonton Dragon Ball Rafka. Oh, Dragon Ball. Iya, eh Son Goku itu kan kalau dia jadi super saya itu kan, wah keren banget kan dia kan. Nah, itu Mmm, gue ambil dari kata-kata itu gitu. Tapi kalau misalnya definisi supernya sendiri itu, ya kalau secara umum ya istilahnya itu kan digunakan buat nunjukin tingkatan di atas normal ya, melampaui standar biasa gitu. Itu super tuh, ya kan. Kayak ada istilah, ya udah gue namain aja deh super trader gitu. Nah, super trader ini gue terinspirasi sama ini Rafka, sama trader legendaris gitu. trader Jadi legendaris siapa iya, tuh, Mas? jadi gini, dulu tuh ada trader legendaris namanya tuh Richard Dennis namanya. Nah, lu pernah denger ini belum? Itu di Belum. tahun dia itu populer di tahun 1980-an. Nah, dia terkenal. Jadi dulu itu Richard Dennis itu dia punya rival dia. Punya dibilang musuh enggak sih, cuman debat aja gitu. Namanya William Mmm, Eckhart namanya tuh. Itu tahun 1980. Nah, Dennis Richard ini dia tuh punya statement. Statementnya beda tuh sama William dia waktu itu. Dulu tuh ada perdebatan gini di antara mereka. Trader itu dilahirkan atau dilatih. Nah, mereka beda pendapat mmm, tuh. Si William sendiri bilang kalau misalnya trader trader itu tuh bakat. Trader itu mmm, dilahirkan gitu loh. Nah, sedangkan Richard Dennis itu dia punya statement kalau trader itu bisa dilatih kok gitu. Karena di tahun 1980 itu banyak argumentasi bahwa trader itu bakat alami gitu. Mirip banget kayak Ronaldo sama Messi gitu loh istilahnya. iya iya. Ya, tapi itu di tahun 1980 tuh. Makanya isu di trader ini tuh kepake di bola juga kan gitu. Nah, terus akhirnya si Dennis ini, Richard Dennis ini dia bikin eksperimen Rafka. Dia itu ngumpulin 1.000 orang, habis itu dikasih kayak tes dulu, lu layak nggak jadi trader nih gitu, dites dulu. Nah setelah itu dia nemu tuh, ya kan, yang pertama itu dia nemu 10 orang gitu. Nah 10 orang ini macem-macem nih backgroundnya nih. Ada yang penjudi, ada yang akuntan, ada yang mahasiswa juga gitu. Terus ada orang yang tanpa pengalaman trading. Nah, akhirnya terkumpul 10 orang, nah, terus habis itu diedukasi sama dia. Diedukasi, diajarin technical analysis, terus dia dulu pakai metodenya metode breakout. Akhirnya Pak eksperimen dia dalam 1 tahun itu berhasil gitu. Berhasil kalau misalnya Richard Dennis ini bisa mendidik orang awam yang tadinya itu nggak kenal trading, itu bisa jadi kenal trading. Finally Mmm, dia itu bisa profit kisaran 40-80% per tahun tapi bukan per bulan. Bedanya itu. oh, Nah, si Richard Dennis ini itu dia namain turtle trader. Nah, definisinya dia tuh apa gitu. Kalau misalnya kura-kura itu bisa dibesarin ya trader juga bisa dilatih, poinnya gitu. Nah, oh, ngerti nggak maksudnya? ngerti ngerti. Keren ya, Oh, historis ya. cara waduh keren banget ya, kayak Richard Dennis ini. Baru denger sih, Mas, aku, Mas. Ah, baru denger ya. Nah, abis Iya, itu ya kan kan gua kan dapetin metode nih ya kan, dapetin metode MOV dikembangin sama Mang Jajang kayak gitu-gitu. Abis itu kayaknya lebih enak di mmm, private lah. Pokoknya anak-anak tuh yang niat-niat dulu tuh yang jurnal-jurnal gue privatein Rafka gitu. Yang udah mmm, vakum-vakum. Termasuk lu kan lagi tuh vakum kan, ya kan? iya, Lu vakum waktu itu, Mas aku mau private dong, ya udah gue privatein lagi kan akhirnya gitu.
Iya. Nah, gue privatein, akhirnya ya udah diawali di dua orang ini nih, Mang Jajang sama Gus Sidik. Dia super trader. Nah, terus lanjut lagi. Ada siapa yang lu datang ke acaranya? Bang Ari. Iya, Bang Hari. Nah, gue pengen tahu apa pendapat lu tentang Bang Hari pada saat acara super trader itu, Rafka? Wah, itu gimana ya Mas? Sama, bingung sih kayak kok bisa ya? Aduh. Enggak, kan Dulu tuh gua kan ngumpulin anak-anak Discord nih, ya kan? ya. Ya kan? Ayo kumpul. Tenang aja, jangan mikirin biaya gitu. Biaya ada duit kelas nih, ya kan? Dipakai nih duit kelas. Gitu. Nah, terus waktu Hmm. itu acara itu habis 70 juta habis tuh Rafka. Waduh. Acara kayak gitu doang. Tapi yang bikin mahal tuh ini, yang bikin mahal tuh mancing. Kapal mancingnya itu kita yang 8 jutaan lah kalau nggak salah waktu itu yang Bang Ari mancing. Terus sebelumnya Hmm. main golf. Main golf itu berempat habis 8 juta juga lah. Nah, habisnya sebenarnya banyaknya di situ sih, ketimbang ngumpul-ngumpul. Karena buat bonding tadi itu gitu Rafka. Nah, terus Hmm. apa tuh waktu itu yang ada di benak lu? Kayak lu bocil ya kan dari Ah, datang naik motor tuh, set ya kan. aduh, tidak, Dari tidak, Tangerang. malu, malu. Nggak apa-apa, itu kan historis. Ntar lu naik ini, naik BMW kan, tenang aja. Gitu. Amin. Ya, nah terus lu datang, lu ngelihat mamang-mamang banyak tuh, ya kan. Ya, apa yang ada di pikiran lu, Raf, Kak? Gimana ya Mas ya? Terus kita Aduh. terus kita nyawa villa kan, lu nginep di villa kan, bareng-bareng sama anak-anak kan. Iya. Iya. Lu yang paling Ya kan, lu yang paling kecil datang tuh waktu itu apa yang ada di pikiran lu gitu. oke. Mungkin yang pas di acaranya dulu ya Mas ya. Ya, cara dulu tuh. Nah, itu kan aku, oke. Itu aku Iya. datang terus langsung Mas Ali langsung nyamperin kan. Iya. Terus kayak aku langsung kok Mas Ali tuh langsung bilang langsung nyamperin ke trader lain ke Mang Jajang, Oh, ucapin salaman ngenalin ini ya. dia Ini ini Rafka dia. nih, ini Rafka nih, ini. Ya, Ya, kenalin satu-satu ya. Terus terus. terus sambil makan terus terus kan aku inget banget sih Mas, aku bilang ke Mas Ali apa, "Mas aku malu Mas di sini." Soalnya Eh, aku paling muda jadi kayak, siapa nih aku di sini ya gitu. eh. Terus kata Mas Ali nggak apa-apa, terus kayak ya udah makan-makan terus sebenarnya di situ kayak aduh ini gua ngapain datang ke sini ya nih bocil 20 kayak 19 tahun deh gitu ya 19 Iya, iya, lebih iya. 15 tahun di sini Eh, ngapain coba. Itu Terus sih masalah kayak eh, masih aduh, malu-malu ya. malu banget nih gila itu. Ya, terus. Terus terus pas ya masih inilah kayak aku ngeliat mereka tuh kayak inilah kayak jabat kan nih aku masih ini ya kayak masih muda banget lah kayak Ya, wah ini dia kayak ini jabatannya pasti tinggi-tinggi nih gitu kayak malu gitu Mas ngobrol terus aku nggak ada temannya ya kan ya. temennya cuman yang aku kenal Mas Rifki doang yang seumuran yang bingung aja sih terus kayak masih bertanya-tanya nih ini gue bener gak ya di sini kayak ini ngapain gitu-gitu sih Mas sampai sampai besok-besok sih. Iya, besokannya ya. Nah, terus Iya acaranya gitu sih acaranya yang paling seru tuh yang pas mana tuh? Rafka tuh acara yang paling seru. acara yang seru itu banyak sih yang sulap Obi tuh ya. Mas Alil juga tuh kan sulap-sulap juga terus sama yang storytellingnya ini sih Bang Ari gimana jadi Oh solo iya, trader keren ya, keren. sampai nangis tuh. Iya, tapi emang ya begitu ya gimana ya? Gimana nggak nangis ya dari security ya kan. Ya. Security kuliah kagak, tiba-tiba megang duit banyak. Yo, itu dulu setiap malam gitu dia kayak aku coba pivot dulu ya nasi goreng gitu sambil jaga dia kan dulu ya. Ya iya ada Eh, ada lu ya masih ya? Iya kan? masih itu Iya itu sih. masih ada aku Ya ada Mas tengah-tengah Andika ya ada tengah malam ada gitu ya. Terus. terus ini sih mas aku mau tanya nih mas Ah, dulu boleh. mas Alun nggak ngeliat aku tuh gimana sih kayak bocil 19 tahun terus kayak Ah. ngeliatnya tuh gimana gitu. Kalau gue justru gue yang melihat bahwa ini masih muda nih, bisa dilatih nih, gitu. Ya gue harus Hmm. sabar aja gitu poinnya. Jujur ya, gue lebih
sorry to say nih ya, buat yang tua-tua di grup ya, gitu gue lebih sangat yakin kalau yang muda-muda ini bisa jadi miliarder gitu aja sih, Rafka. Optimis gue, optimis Ta- banget gitu, optimis banget. Tapi kan Mas Alil tuh kan eh aku Mas Alil kan asetnya udah ini udah puluhan miliar lah. Terus ngeliat kayak Ratusan sih. ya izin siap ratusan ratusan ya Ya, ya. ya oke oke ratusan M. Terus kayak ngeliat aku bocah bocah 19 tahun terus kayak yang enggak lahir dari orang kaya juga yang biasa aja gitu ngeliatnya gimana Mas Alil? Gini sih. Ini yang jadi bahan pertimbangan gue ya. Pertama, gue itu tidak bisa hidup tanpa komunitas, Rafka. Itu yang gue rasain. Itu dulu deh yang Hmm. penting. Karena gue tuh dari dulu tuh, contoh sulap itu. Gue cari komunitas sulap dulu tuh, SMA. Pertama basket dulu sih, basket. Ya kan, basket, habis basket. eh yang komunitas yang gue bentuk ya, yang gue bentuk tuh sulap tuh gue bentuk. Jadi teman-teman dekat rumah gue waktu itu terus sama teman-teman kampus gue satuin, bikin video yuk kayak gitu. Akhirnya bikin video tuh dulu waktu itu bikin video sulap gitu. Terus akhirnya udah punya komunitas kecil. Dulu kan zaman-zamannya Facebook ya kan, upload upload video sulap gitu. Kenalan sama komunitas yang lain gitu. Terus gue ke komunitas di Sleepy dulu tuh gitu di Hmm. Sleepy itu dulu ada namanya MJT tuh. MJT itu singkatan dari manajemen Jawa Tandar gitu. Nah, manajemen Jawa Tandar itu yang melahirkan Limbat waktu itu. Gitu. Terus di daerah Sleepy gue main di daerah Sleepy. Terus habis itu gue datang lagi ya kan, muncul lagi di komunitas namanya Old Town Magic. Jadi Kota Tua. Jadi gue dari Depok ke Kota Tua naik motor, Rafka Hmm. gitu ya tiap Hmm. minggu gitu. Kalau nggak salah dulu Old Town Magic dulu deh. Ya OTM dulu gue ke OTM. Terus abis itu gue baru ke sana, gue baru ke MJT. Nah dari MJT di situ gue akhirnya gue belajar tentang manajemen. Gimana sih caranya perform bisa dibayar mahal gitu. Poinnya Hmm. perform dibayar mahal ya abis itu gue ketemu sama Denny Darko juga waktu itu, ketemu dia ngajarin gue gini loh teknik marketing caranya gitu. Ya udah dari situ gue akhirnya dari sulap itu bentuk komunitas apa segala macem, akhirnya gue punya manajemen sendiri, Rafka gitu. Nah gue dulu dibayar sulap dari 300.000 sampai puluhan juta sekali perform Oh. gitu. Itu digital illusionist, itu yang bikin gue banyak duit sih sebenarnya. Nah terus Hmm. bayangin aja gue masih semester kuliah semester 3, gue sekali perform tuh udah 15 juta, udah 20 juta, Wah, paling gede gila 30 gila. lah gitu. Udah sultan itu Mas, sumpah. Iya, makanya dari situ gue punya duit dan gue belajar investasi lah poinnya. Nah terus ngomongin Hmm. komunitas lagi, gue abis itu gue ketemu sama Om Denis Adiswara gitu. Jadi Om Denis Adiswara, dulu gue bikin video tentang sulap berempat ya, namanya Sinting dulu gitu. Nah grup gue ini di kontak sama Om Denis gitu. Akhirnya gue ketemu sama Om Denis gitu. Nah, ketika gue ketemu sama Om Denis tuh bikin manajemen namanya konten kreator gitu, namanya Layaria. Lu tau gak sih Layaria dulu? Layarnya belum. Belum. Nah, di Layaria itu di dalamnya yang gue kenal pertama kali itu adalah Eno Bening. Lu Eno Bening tahu? Oh, tahu lah. Ah, Unik mah. Koharo TV tahu? Koharo TV. Oh, tahu tahu. Terus dulu juga VNZNC tahu? VNZNC. Gen Z enggak. Ah, nggak tahu ya. Israel tuh namanya aslinya. Terus habis itu eh Kevin Anggara, Of course, pasti tahu lah. pastilah Kevin Anggara nggak mungkin nggak tahu kan. Nah pokoknya gue sama mereka tuh, ya kan. Terus juga Hmm. komunitasnya dulu aktif tuh suka bikin event-event juga tuh Om Denis gitu. Nah terus eh, kenalan juga sama Reza Arab juga dulu banget gitu zaman. Nah gue dekatnya itu sama Tara Arts Movie tau.
Tara Uh, Arts. gile. Tahu? Tahu tahu. Itu gue suka collab sama dia, gue main ke rumahnya dia di Bintaro kayak gitu-gitu. Jadi hidup gue tuh penuh dengan komunitas lah poinnya. Nah, ketika gue belajar Hmm. trading, hidup gue sepi, Rafka. Gitu. Hmm, Hidup gue tuh sepi ya. sepi banget. Ya namanya trading ya kan, lu mau ngobrol sama siapa? Gue masuk ke komunitas A, isinya IB semua, orang FOMO semua isinya. Gitu. Hmm. Nah, terus yang kedua, di sini gue masuk ke komunitas yang berbayar. Komunitas yang ada di Indonesia, semua gue pernah masukin. Dan gue Hmm. sama sekali tidak mendapatkan teman di sana. Gitu, gue kenalan tapi kayak mau ngopi yuk. Jadi kayak ngopinya tuh cuman sebatas pepesan kosong doang gitu. Omong-omong doang, jadinya gue kayak males gitu loh. Hmm. Nah, ya udah dari situ akhirnya gue izin sama istri gue gitu. Boleh nggak sih after kita nikah, aku bikin komunitas sendiri? Oh boleh gitu. Hmm. Ya udah, akhirnya gue pertama live TikTok dulu tuh, ya kan? Ya kan? Live trader Eh, live di TikTok. Lu iya iya. lu lu kenalan sama gue di mana, Rafka? Ngeliat gue di TikTok apa di Eh, YouTube? pertama dulu kayaknya aku YouTube dulu deh, terus baru lihat TikTok Mas Halil. Oke, itu YouTube dulu Iya sih. ya. Ya, YouTube dulu ya. Iya. Nah, di TikTok itu orangnya amigdala kenceng-kenceng kan. Anjing gak nyaman gue. Iya. Ya kan? Tapi kalau Iya. kalau memang jadi IB di sana enak banget tuh. Di situ banyak orang-orang amigdala di sana. Gitu, Iya orang-orang sih. awam, orang-orang amigdala. Bang, buy di mana, Bang? Bang, sell di mana, Bang? Wah, itu enak enak banget kan buat digoreng komisinya ya kan. Ya kan? Itu enak banget tuh Iya. di TikTok tuh. Nah, terus akhirnya pindah ke YouTube tuh, ya kan? Pindah ke YouTube, bikin komunitas, ya kan? Ketemu lu gitu. Nah, Hmm. kalau gue sendiri waktu itu kan belum kayak sekarang ya, Raf, kayak komunitas Iya. Move nih. Kalau lu dulu sendiri apa yang ada di pikiran lu tentang Move? Karena gue nggak expect kalau lu masih anak kecil waktu itu. Iya, Hmm. Dulu ini sih Mas Halil. Aku ngeliat di TikTok kan, dulu kan masih live trading ya dulu ya. iya, Masih ya udah aku lihat aja. Terus, tapi kan dulu kan aku juga masuk komunitas yang layering juga yang sama kayak Gus Sidik lah, tau iya. kan? Layering full margin masuk. Nah, waktu itu lu masuk ke sana rasanya apa tuh, Raf? Aduh, yang ekspektasinya masih tinggi ya, Iya, iya, iya. masih tinggi. Tapi pas dijalanin, ini apaan ya baru running 10 pip tapi dibilang 70 pip, apaan sih gitu? Gak jelas sih mas. Oh, nggak jelas. Terus terus. Terus ya udah terus mutusin kayak udah nih gue harus cari mentor yang benar terus yang gimana ya? Bisa Soalnya bimbing. gambling juga sih yang move ini tuh kayak ya udah coba deh. Oh, Kalau kan enggak. menurut Iya, 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 iya. ya Terus, menurut aku kayak segitu kan mahal ya mas bagi iya, iya. mahasiswa gitu. Dulu lu masuk berapa ya? 2 juta 2 juta. Oh, lu 2 juta ya? Sekarang udah Eh. 20 juta sekarang. Izin ya siap. Enggak tahu enggak? 20 juta. Enggak. Lu tahu dulu enggak kenapa harganya naik dulu? Naik mulu gitu. Naik mulu harganya tahu. Lu harus tahu itu dulu. Ya, yang pertama, ini gue nggak rasis atau misalnya gimana ya? Ya. Rate rate orang dari 2 juta ke 10 juta itu kebanyakan orang yang pengen profit doang, Rafka. Ngerti nggak mas? Nggak mau belajar dia Hmm. Ya. gitu. Lu ngerasa itu nggak Eh, di grup? iya sih. Iya kan? Lu ngerasa itu Iya kan? iya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka males. Jurnal aja Hmm. jarang yang nyetor kan? Iya sih. Iya kan? Jarang banget yang nyetor. Terus yang terakhir, gue nggak tahu apa yang mereka cari itu aja. Sedangkan kalau gue sendiri kan, oke gue mau cari orang yang emang dia itu niat banget belajar trading gitu. Dia yang udah rugi banyak, yang udah rugi puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Yuk, lu bangkit. Yuk gue ajarin gitu. Karena ada di sini Rafka yang rugi sampai 2 miliar gitu. Aduh. Ada di sini Gila. gitu. Itu gue perlahan-lahan gue balikin mentalnya dia gitu. Nah, maksud gue gini, gue bukannya mengkreditkan uang ya.
Karena gue nggak, jujur ya, gue nggak ngambil duit spesial pun, duit kelas spesial pun gue nggak ngambil gitu. Yang jadi Hmm, permasalahannya tuh apa ya? Gini, daripada lu join di MOV, ya kan, dengan harga ya. 2 juta sampai 10 juta, dengan Hmm. ekspektasi lu misalnya pengen sinyal, lu juga males jurnal, mending lu nggak usah masuk Hmm. gitu. Sayang duitnya, masalahnya lu udah join tapi after private lu nggak jurnal, nggak mau di review jurnalnya, sayang kan duitnya. Ya, sayang banget sih mas. Iya kan, jadi ya gua taik-taikin terus jadinya gitu. Kalau misalnya Hmm. gua berbisnis, ya gua Ya. 5 juta aja nggak sih, juga banyak kok. Kemarin 5 juta tuh awal-awal yang masuk itu bisa sampai 10 orang Rafka dalam 1 bulan. Oh, Iya, capek guanya, gue ya juga pasti. nggak dapet apa-apa, orangnya Hmm. males gitu. Ya. Kebanyakan ya, tapi nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Nah beda halnya kayak angkatannya Mas Arif, Pak Gusti, Mas Amin itu kan udah di atas 10 tuh. Nah mereka niatnya parah gitu, niatnya banget Hmm. gitu. Maka dari itu gue pengen gitu, pengen apa, pengen mereka itu ya pada bisa gitu. Jadi poinnya apa, poinnya ya kalau misalnya lu berani betting sama diri lu sendiri, misal gini deh Rafka, lu punya duit 100 juta, lu pengen trading, lu mendingan ikut kelas yang 20 juta tapi mentornya udah ada bukti orang yang berhasil, atau lu mendingan lu sendiri aja. Kalau pakai logika PFC ya, jangan amigdala ya, mending mana Ya dulu. pastinya ya. Yang pastinya yang udah pasti aja sih. Yang udah pasti aja, Yang yang penting kan niatnya dulu, pengen bisa apa enggak gitu, ya. ya kan. Kalau misalnya pengen bisa ya betting aja sama diri sendiri daripada lu betting di market yang belum tentu jelas, lu belum ngerti-ngerti banget. Ya karena Hmm. gue itu berani betting itu ketika gue itu ini Rafka. Gue lagi tuh berpikir mikir gue. Yang IB itu pokoknya yang IB sama apa namanya BA itu brand ambassador broker ya, itu gue skip, bener-bener gue skip karena gue berasa bahwa gue nggak dapetin apa-apa di mereka. Gue betting di sana $1.000 Rafka. Dan itu kelasnya bukan kelas private ya, gitu. Itu ada 5 orang, ada 10 orang di dalamnya, $1.000. Nah, yang paling gede itu gue masuk $2.000. $2.000. Oh. Itu gue, Tapi private mas itu. enggak, itu enggak private. Itu cuman kayak muridnya dikit aja gitu. Hmm. Muridnya dikit gitu, muridnya dikit. Nah, itu gua sama mentor gua yang pertama itu orang UK, yang kedua itu orang Rusia gitu, orang Rusia gitu. Nah itu gue memahami bahasa Inggrisnya dia masih agak kurang bagus tapi gue poinnya gue dapet. Nah kalau yang Hmm. di UK itu gue dapet journaling gitu. Itu gue dapet journaling. Journaling gue dari dia gitu. Terus yang $2.000 ini gue dapet gimana sih caranya kita itu berani hold panjang. Bisa hold panjang Oh. gitu. Dia metodenya persis sama metode yang gue pakai yang di awal-awal cuman trendline doang. Trendline doang. Iya, trendline doang. Ya kan waktu itu kan gue metode trendline doang kan. Ya kan, trendline aja gue bisa dapat 30% per bulan. Lumayan nggak? Lumayan banget gitu. Iya. Nah, poinnya gitu, gue nggak bisa hidup tanpa komunitas gitu. Makanya gue happy Hmm. banget sih gue ketemu Mang Jajang, ketemu Gus Sidik gitu. Ya, karena gue terinspirasi dari Dennis Turtle ya. Ya udah Ya. akhirnya kebentuklah itu super trader gitu. Cuman super trader itu apa sih syaratnya gitu? Satu, super trader itu good knowledge gitu. Knowledge-nya bagus, ntar kalau Hmm. ditanya teorinya apa, ngerti gitu. Contoh misalnya, oke, Wake Off itu diciptain di tahun berapa, siapa yang ciptain, nah itu harus tahu. Atau enggak, SMC itu yang nyiptain pertama kali itu siapa, dan itu harus tahu apa bagian dari smart money concept. Nah, IC itu juga sama. Hmm. Jadi kita harus tahu semuanya, perkembangan teknikal dari tahun 1700-an sampai sekarang nih 2000, tahun 2000-an gitu. Kita harus tahu tuh perkembangannya. Nah, itu super trader tuh gitu. Nah, terus yang kedua
Di sini super trader itu harus yang namanya apa? Harus yang namanya dia profitnya itu minimal 100% per bulan. Gitu. Minimal. Oh, Ya. Terus dari situ dari 100%. situ dari 100% per bulan dengan resiko 1% maksimal, RR-nya digedein. Nah, terus super trader itu harus bonding sih gitu. Karena tujuannya super trader apa sih? Nah, ini balik lagi ke pertanyaan lu tadi nih. Lu banyak duit Iya. ya, tapi lu kok mau ya main sama kita kan gitu ya? Mungkin ya. Hmm. Nah, jawabannya di sini nih. Gue nggak tahu mati kapan poinnya. Hmm. Bisa aja gue mati besok. Bisa. Gue akan pesan sama super trader ini kalau misalnya someday gue kan ada anak nih. Gue nggak ada ajarin Hmm. dia trading ya. Poinnya ke sana aja. Hmm. Lebih ke sana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bokap gue pensiun nih, ya kan. Gue tuh kasihan banget gitu Rafka sama bokap gue pensiun gitu. Jadi merasa bahwa nggak ada temennya gitu. Gimana sih orang pensiun, ya kan. Hmm. Sibuk sendiri, warawiri sendiri. Ya kalau misalnya nggak ada teman kan hampa gitu, sepi gitu loh. Nah jadi Ya betul. gue pengen punya teman pensiun aja. Akhirnya gue mau cari teman pensiun gitu. Jadi akhirnya ya gue menemukan si super trader ini gitu. Nah, super trader Hmm. sendiri ini udah ada 6, tadinya 7. Tapi satu orang, "Mas, aku nggak super trader karena ada kendala di keluarga ya." Kayak gitu-gitu poinnya. Ya gue udah cerita juga kan Hmm. sama lu kan. Udah belum? Berarti sampai saat ini udah berapa total 6, Mas, total? 6, 6. Di sini ada 6 yang ya yang diakuin gitu. ya bukan diakuin sih, yang menurut gue super trader ya. Gitu, yaitu ada Gus Hmm. Sidik, Mang Jajang, Bang Ari, oh ada OZ, ada Mas Andri, ada Mas Jaka gitu. Ada Ada 6. 6 ya. Iya, 6. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu gue mau mengcopy pikiran gue ke mereka, Rafka. Biar goals-nya Oh. kita apa? Nanti kan kita kalau udah umur 50-an ya kita fokusnya ke investment kan. Hmm. Gitu. Menurut gue sendiri batas trader itu umur 60 tahun itu maksimal jadi trader sih kalau menurut gue ya. Gitu. Kalau memang mau berkarir gitu. Karena kondisi tubuh tuh sudah tidak fit seperti muda gitu, Rafka. Hmm. Gitu. Jadi poinnya kita fokusnya ke investasi nanti ujung-ujungnya. Capek kan trading mulu, paling kalau trading swing aja paling nanti. Gitu. Ya makanya gue ngeluarin duit kelas itu buat mancing, buat golf, buat biliar, buat acara-acara MOV. Tujuannya itu biar kita saling bonding aja gitu. Karena kalau bonding, dulu kan gue punya permasalahan kalau misalnya kita di komunitas itu kan uang ya Rafka ya. Lu pernah gak sih, Iya betul. iya kan, uang kayak misal, nongkrong sih, gue gak ada duit. Kan gue sebel ya dengan kata-kata itu ya. Betul betul. Ya Betul kan, banget itu. anjir mau nongkrong batasnya duit, ya udah akhirnya ya udah ngumpul-ngumpul aja gitu. Duit gampang lah nanti gitu. Nah itu super Iya, trader sih yang betul. sekarang ada 6. Tapi ini di luar ekspektasi gue sih Rafka. Kenapa tuh di luar ekspektasi Mas? Berarti kan di tahun 2025 ini ada 1, 2, 3, 4 yang jadi kan. 4 orang yang jadi. Ekspektasi gue tuh 2 sih Rafka per 1 tahun. Oh iya, dulu Mas Awi pernah bilang 2 ya? Iya kan? Lu pernah inget kan? Gue ngomong, gue gak Iya perlu iya. muluk-muluk deh, gue 2 aja 1 tahun aman lah gitu. Ya kan? Karena bentuk super trader tuh susah banget. Oh iya. Parah, susah banget. Nah, gue pengen tahu nih, ya gue, tapi Mang Jajang sekarang kastanya udah bukan super trader lagi ya. Maksudnya, ya Mang Jajang tuh sekarang dia udah nggak jadi super trader lagi dia. Aduh, Mang Jajang tuh jadi KG dia, sama kayak oke. gua gitu, sejajar lah, sejajar. Gila Jadi gila itu. gua Mang Alien lah. Jajang lebih alien Mang Jajang daripada gua sih Rafka, gua akuin. Dia gila sih Mang Jajang tuh. Mang Jajang tuh anjing Gila. kepikiran loh dia kayak gitu. Dan dia melatih itu 4, aduh, orang gila dah pokoknya gitu. Iya Nah, sih. tapi lu
Tahu nggak gimana caranya jadi super trader? Ayo. Nah, iya tuh penasaran banget tuh Mas. Gimana sih cara jadi super trader misalnya? Ah, yang pertama itu niatnya gila-gilaan sih Rafka. Lu bayangin aja ya. Gua ketemu Gus Sidik, Mang Jajang, Ojet. Dulu belum Bang Ari sama Mas Andri sama Mas Jaka tuh belum ini ya. Belum jadi super trader tuh. Lu tau nggak? Mereka itu backtest ribuan kali. Rafka. Datanya. Hmm, Ribuan gitu. kali Oh, data backtest. backtest. Iya. Nah, habis itu mereka juga tetap forward juga gitu. Jadi mereka punya senjata utama dulu. Kalau di Move sendiri kan ini kan senjata utamanya M15 nih. Ya kan? Iya. M15. M15 ke M1 kan. Nah, di M1 ini kita harus punya senjata. Itu dulu ya. Yang kita asah sebenarnya itu M15-nya dulu baru M1. Nanti terserah kita mau pakai M1 apa enggak gitu. Yang nyamannya aja gitu. Secara yang M1 itu yang bisa makainya cuman baru Mang Jajang doang kan sama gua gitu. Yang lain belum belum begitu ngerti tapi overall di 15 Iya, aja, betul. di M15 aja mereka udah profitable banget. Udah parah profitnya Betul, gitu. betul, betul. Iya. Kalau lu sendiri tuh Hmm, waktu forward itu lu modal $100 terus jadi berapa ya? $800 ya? Rafka ya? Iya, 800. $800 3 bulan terus di UED. Iya. Nah, terus lu rasanya sebagai anjir akhirnya gue profit nih. Ya, itu gimana tuh Rafka? Rasanya tuh pengen tahu gue. Itu bangga banget sih, Mas. Hah? Akhirnya akhirnya kayak yang ditunggu-tunggu tuh kayak kan selama perjalanan kan kayak bertanya-tanya ya masalahnya. Ini Iya. tuh beneran apa enggak sih? Apa ini tuh jalannya apa enggak sih? Ternyata pas profit kayak jadi makin percaya gitu. Walaupun profitnya nggak banyak banget ya, tapi ya Itu itu banyak. nikmati. Enggak, itu banyak Rafka. Serius. Lu modal $100 jadi $800 ya. Itu gede. Itu gede banget sih. Buat gue Iya, ya gitu. Itu buat gue itu iya gede gitu. gitu. Nah, terus Terus ya udah jadi yakin gitu. Terus sekarang kayak pokoknya berjuang lah mati-matian lah biar ya kan karena goals aku pernah bilang ke Mas Alil kan yang pas kita makan di SS yang iya ya. Mas aku pengen pensiun di bawah umur 40 gitu. Itu Iya, sih tujuannya itu. Semoga tercapai lah. bisa bisa. Bisa itu mah. Itu gampang. Terus super trader tuh itu. Backtestnya gila-gilaan. Terus Iya. apa lagi ya? Mereka evaluasi terus setiap dia SL. Jadi dia benar-benar menjaga kondisi yang lagi powerful. Bukan berarti itu adalah jalan yang mulus ya. Gitu. Karena kan gini Rafka. Hmm, Banyak tantangan-tantangan di setiap kita menaiki anak tangga si trading ini. Gitu. Dari hmm, trader pemula ke menengah, dari mhm. menengah ke pro. Nah, bedanya apa sih itu? Gitu kan ya. Iya, Nah, bedanya apa? kalau pemula, dia itu masih cari sistem, dia itu masih cari data gitu. Nah, kalau saran aku sendiri kalau trader pemula, kalau bisa sama eksternalnya ya, sama eksternalnya itu 80-20 deh gitu. Maksudnya 80-20 tuh gimana? Aktivitas di kantornya atau kerjaan lainnya itu 80% gitu loh. Nah, Oh, gitu. Nah, terus internal 80-20. tradingnya itu belajar tradingnya 20% aja, nggak usah digas gitu. Karena harus tahu diri kalau misalnya ya ilmu lu tuh belum belum cukup gitu. Jadi jangan memaksakan diri untuk pengen trading for living lah. Kayak gitu. 20% aja. Hmm, Nah, itu harus punya goals. Goalsnya apa? Contoh misalnya oke, 1 bulan gue backtest, 3 bulan gue forward test. Kayak gitu. Forward test pakai hmm, akun Sen sambil cari modal. Pelan-pelan aja gitu. Jangan sampai tahu metodenya tapi nggak di forward. Itu percuma. Jadi langsung cari profit. Nah, itu nggak bakal bisa tuh. Nggak bakalan bisa hmm. itu gitu. Nah, cobain dulu. Bisa nggak nih $100 ini di convert jadi sen? Bisa nggak nih jadi misalnya 100.000 sen misalnya. Ya sekarang logikanya
kita aja belum bisa ngelola duit kecil kan. Maksudnya kita mau Iya, ngelola duit besar gitu betul. loh. Jadi Betul kita banget. harus rasional dulu gitu. Prefrontal cortex itu kita harus main. Nah, kalau misalnya udah bisa, ya udah nanti kan dari 10.000 sen bisa jadi 100.000 sen itu kan nanti bisa jadi modal kan. Ya kan? Digulung Hmm. lagi gitu. Nah, pokoknya kalau pemula tuh itu dulu dah. Sistemnya dulu yang dibangun karena sistemnya ini itu memang sangat-sangat penting buat si diri trader ini agar tidak FOMO gitu. Jadi Hmm. kalau kita ada pemikiran mau cari profit jangan dulu sih, mending ilmunya dulu aja, dicoba dulu aja gitu. Apa iya, ya kan orang mau jadi pengusaha di awal-awal terus punya duit 2 miliar belum ada pengalaman apa-apa terus dia bikin bisnis 2 miliar. Pasti kan bakalan rugi juga gitu. Belum ada Iya. empiris dia di sana, belum ada pengalaman dia di sana Rafka. Kayak gitu. Hmm. Jadi poinnya apa? Poinnya kita harus memang di sini benar-benar harus punya sistem trading yang baik dan benar gitu. Nah, terus abis itu masuk ke tahap intermediate atau trader yang menengah gitu lah ya. Nah, kalau masuk di Iya. sini tuh kita harus ngapain gitu dan equity-nya berapa gitu. Kalau kalian berhasil di situ konsisten ya kan dalam waktu 3 bulan aja kalian bisa nge-grow $100 jadi $1.000. Nah, $1.000 ini itu sebenarnya space-nya untuk trader-trader intermediate, trader-trader tingkat menengah, Rifka, gitu. Nah, dia itu harus ngapain di sini, ya kan? Di sini tuh dia harus bisa nggak nge-grow jadi $5.000 dari $1.000 Hmm. gitu. Nah, sama eksternalnya boleh 50-50 gitu. Ketika kita kerja di Hmm. kantor itu udah ya udah setengah hati nih gitu loh. Di kantor karena udah cuan di trading kan gitu. Intermediate aja itu bisa 3 sampai 4 kali lipat gaji kan gitu. Kalau misalnya Hmm. profitnya segitu. Nah, yang diwajibin apa di sini? Di intermediate itu sebelum kita masuk ke pro, kita harus banyakin dana darurat sebanyak-banyaknya, Rafka. Gitu. Contoh misalnya Hmm. modal 1.000 jadi 5.000, ya udah 3.000 tarik 2.000 tradingin lagi. Nanti 2.000 jadi 5.000 lagi, tarik 3.000-nya gitu. Nah, jadi 3.000-nya ini tujuannya tuh buat apa sih gitu? Tujuannya itu kita harus jaga-jaga ketika ada sesuatu hal yang buruk terjadi, kita udah siap dengan hal itu. Gitu. Kita udah punya cash flow gitu. Contoh misalnya kita start lagi 2.000 terus MC 2.000 kan kita punya 6.000 gitu loh. Nah, Hmm. 6.000-nya ini buat jaga-jaga kita. Kalau misalnya akun kita kenapa-napa, itu nanti kita bisa deposit lagi pakai itu. Gitu. Kalau ada apa-apa ya, karena di fase intermediate ini trader tuh banyak star syndrome-nya, Rafka. Hati-hati di sini. Oh, pasti. OKB kali Mas. Bisa jadi ya OKB, star syndrome-nya banyak. Contoh misalnya Oh, ya. padahal belum siap dari segi finansial, dia memaksa untuk jadi trading for living, akhirnya apa? Terus Hmm. akhirnya akhirnya ketika dia memaksa untuk jadi trading for living karena banyak cicilan, terus juga eee, biaya sekolah anak, terus juga apalagi tuh Hmm. kebutuhan hidup, kayak gitu. Pokoknya dengan urusan rumah tangga itu trading jadi nggak legowo jatuhnya. Jadi sejago-jagonya Hmm. kita kalau misalnya eksternal itu masih memumpuni, jangan dulu beranggapan untuk trading for living. Poinnya itu. Gitu, karena itu sangat Hmm. bahaya sekali gitu. Karena yang kita taruhkan di sini bukan diri sendiri. Kalau misalnya Rafka belum punya keluarga masih enak gitu. Tapi kalau yang udah punya keluarga anjir gimana nih nanti? Aduh gimana nih nanti? Wah. Nah, jadi itu ketika trading tuh amigdalanya yang udah yang ambil alih tuh, bukan PFC-nya lagi gitu loh. Gitu. Jadi mode survival manusianya itu aktif gitu. Jadi udah tidak berpikiran tentang metode gitu, tapi pengennya profit biar apa? Biar bulanan nutup. Nah, itu fase-fase intermediate kayak gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya Hmm. kita harus memang banyakin dana darurat di sana. Nggak apa-apa. WD tarik nggak apa-apa gitu. Nggak perlu kompon langsung 10.000. Yang penting apa? Dana daruratnya aman. Itu dulu. Nah, Hmm.
Baru dikatakan pro kapan gitu, baru dikatakan pro itu ketika dari 5.000 ke 10.000 Rafka. Dari 5.000 ke 10.000 ya berarti tandanya dia udah jadi trader trader pro gitu. Nah, Hmm. di sini resiko kita bisa perkecil gitu, nggak 1% doang, nggak harus 100% per bulan gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa enak lah gitu. Trader tuh yang penting jangan keenakan gitu. Maksudnya jangan keenakan tuh gimana? Contoh misalnya habitnya yang tadi itu habis SL jurnal, nah ini habis SL nggak di jurnal. Nah itu kalau udah keenakan di sana udah pasti di ujung tanduk tuh nanti gitu. Hmm. Karena pengalaman-pengalaman aku di grup juga banyak kan hal-hal kayak gitu dan itu jadi notice buat atau jadi pelajaran buat teman-teman. Kita nggak perlu tahu namanya siapa, tapi yang jelas di sini keputusan yang dia ambil itu benar-benar kita jadiin buat pelajaran bareng-bareng. Poinnya kayak gitu. Tujuannya biar apa? Biar nanti kita trade-nya tuh senyaman mungkin gitu. Jadi equity gede, resiko kecil. Udah paling bener itu. Kayak gitu Rafka. Hmm. Gitu. Yang penting digali terus. Nah, Oh. nanti kalau misalnya udah pro, kan kita di sini kan udah 100% dari trading gitu. Nah, ketika kita udah 100% dari trading kita apa ya, hidup kita iniin dari trading, kita makan dari trading, buat hidup dari trading di sini, ya kan? Yang harus kita fokusin apa tetap habit itu jangan pernah dirubah. Habit journaling itu jangan pernah diubah. Journaling itu udah trader institusi aja melakukan journaling gitu. Hmm. Trader yang paling jago di dunia aja dia pasti journaling. Gak mungkin dia journaling. Gak mungkin. Karena trader itu semakin SL semakin belajar dia gitu. Hmm. Coba gue tanya sama lu, Mov yang dulu lu tahu sendiri kan orang-orang yang SL banyak nggak? Lu deh, terutama lu deh, terutama lu deh. Pasti banyak ya, apalagi yang dulu Mas yang live setiap season, terus yang kayak yang breakout deh kalau salah. Iya, iya, kocak ya, kocak kan? Iya lah, Iya, lucu, lucu aja sih. lucu kan? Tapi sekarang gimana? Ya, aduh itu udah sekarang udah beda, beda banget Mas Abi, udah bagus banget lah, udah tersistem. Udah tersistem kan? Nah, karena apa? Karena punya sistem gitu. Nah, ini kita punya racikan gitu. Racikannya ini rumit dipelajarin ya kan. Metode yang sekarang susah kan dipelajarin Ya. kan, Rafka? Susah Hmm. gitu. Tapi kalau udah ngerti ya profit-profit aja, poinnya kan kayak gitu ya. Ya, jadi ya itulah super trader tuh kita harus kayak gitu. Kita nggak boleh nyepelein. Jangan pernah keenakan di market gitu. Itu jadi bahaya. Hmm. Makanya aku sama Pak Gusti itu selalu bilang hati-hati Pak, ini profit 1000% dinetralisirin dulu. Jangan gegabah pengen buru-buru, santai aja gitu. Tapi Pak Gusti masih Hmm. berjalan, masih menetralisir. Semakin besar profitnya tuh di trading tuh semakin bahaya, Rafka gitu. Oh, Kayak Mas Amin, ini sih, kayak Mas Amin nih. Mas Amin aja kan kemarin dia bilang, Mas ini aku profitnya 1400%. Jujur aduh, sih, aku rada takut di market. Aku harus ngapain ya? Bikin bikin profitnya itu di bawah 50% per bulan. Aku gituin Rafka. Ayo dia kemarin gila, bulan Desember ini dia cuma profit 40%. Buat gila netralisir yang kayak gitunya. Apa? 1400% Mas Abi itu gimana sih Mas Abi? Tapi Mas Abi pernah nggak sih 1000% gitu? Enggak, aku paling gede itu ketika flipping itu 840-an persen. Oh. 840-an persen. Gini, kita tuh perlu ya. Nah, ini tujuannya trader pro nih, Rafka. Trader pro itu selain dia ngegrowingin akun dia yang gede itu, kita harus yang namanya flipping. Yaitu ntar kalau udah pro tuh. Kan kita banyak waktu nungguin zona kan makan waktu ya. Nah, kita flipping tuh. Gitu. Jadi modal akun kecil, habis itu nanti kita gedein sambil sambil nunggu zona M15 nanti masuk zona M15, habis itu pakai akun kita yang gede kayak gitu. Jadi flipping tuh perlu Hmm. flipping flipping tuh kan ngegrowingin akun kecil jadi gede ya, gitu kan. Nah, itu flipping. Nah, itu analoginya tuh kayak
kita itu mengasah senjata kita gitu loh Rafka. Kita mengasah senjata Hmm. kita. Di market tuh caranya begitu. Gitu. Hmm. Ya udah, Ya. terus apa mau ditanya apa lagi nih Rafka? Mau nanya apa lagi? Eh, em, ini sih, Se- Mas Halil, seberapa yakin aku jadi super trader Mas Halil? Seberapa yakin, seberapa yakin? Yakin di di tahun berapa nih jadi super trader aku Mas Halil? Gue bisa jamin kalau lu nggak pacaran dulu. Kalau lu nggak pacaran dulu, lu fokus ke karir lu ini, tahun depan lu bisa jadi super trader. 2026. Dengan catatan, kalau nggak punya pacar ya. Ya, karena Pak, Pacar. kebanyakan orang itu, pacar itu yang menghambat karir orang lah, gitu. Jadi poinnya, ya kita Oke. dekat-dekat aja sama cewek, nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau misal buat komitmen nanti dulu lah gitu, daripada nanti galau terus malah menghambat karir kita jadi trader kan. Jadi lebih baik ya nanti-nanti aja lah. Kayak gitu. Mendingan Hmm. kaya dulu. Itu sih poinnya. Karena banyak sekali di sini orang-orang yang udah enak tradernya, udah profitnya banyak, tiba-tiba galau, terus tiba-tiba ngejar cewek, ada. Terus ya macem-macem lah gitu. Habis itu galau lagi, mikirin tradingnya jadi nggak mood, jadi SL mulu, kayak gitu. Ada lah gitu. Yang Hmm. penting ini aja sih. Kalau masih muda kayak lu nih Rafka, digas aja udah karirnya menurut gua ya. Tapi jangan lupakan kuliah. Itu aja. Kuliah tuh Gas penting. aja ya. Iya. Itu Hmm. yakin ya? Nggak punya pacar Hah? tahun depan bisa. Yakin nih Mas? Yakin. 2026 nih. 2026 bisa. Oke. Nggak usah pakai nunggu lama. Apalagi kemarin udah enak kan tradingnya. Yang Udah terakhir-terakhir udah enjoy udah kan? nyam enjoy ya. Iya, ya Tapi udah. lama. Ya udah tinggal Enjoy sabar sih. aja. Tinggal sabar aja. Gitu. Lanjut lanjut. Terus terus ini sih, dulu tuh Mas Awil kayak selama perjalanan trading itu ada tempat buat nyerah nggak sih Mas Awil? Oh, Terus biar baliknya lagi tuh gimana gitu, biar balik oh. percaya lagi. Kalau misalnya, kalau jujur sih Rafka, gue itu ketika gue memahami risk management ini dengan baik dan benar, gue nggak pernah kecele sih Rafka. Nggak pernah gue overload, nggak Hmm. pernah gue apa kayak gitu, nggak pernah gitu. Gue stabil ketika gue after educate ya. Bener-bener nggak pernah sama sekali. Jadi gue sekarang tuh fasenya gue udah tahu kapan gue harus trading, kapan enggak gitu. Gue udah berdamai Hmm. sama eksternal, udah bisa ngebaca eksternal gue. Contoh misalnya, wah istri gue lagi hamil nih, nyokap gue sakit. Nah terus habis itu ya gue mendingan gue nggak trading dulu deh gitu. Toh juga profit kemarin masih ada kok, kayak gitu. Gitu. Oh. Jadi poinnya itu, karena kan kebanyakan trader ini adalah masalah eksternal di luar sana itu. Nah beda sama kita lagi investment. Kalau investment kita nggak punya masalah kan. Ada masalah apa enggak, ya market nggak kayak trading derivatif gitu. Kalau misalnya kita ada masalah di eksternal di derivatif nih di CFD, ya pasti masalah trading kita kacau. Tapi kan kalau investasi, ya kan kita mau ada drama apa kek, market ketika kita Mhm. lagi ada drama di hidup kita gitu, ya kalau trennya bullish ya bullish aja gitu loh. Gak mungkin Hmm. kalau misalnya kita lagi galau terus juga market jadi bearish kan, gak mungkin kan. Iya nggak mungkin. Gitu. Ya poinnya kita harus Hmm. berdamai sama eksternal kita. Itu aja sih poinnya. Yang jadi masalah Ya, eksternal semua. berarti nggak ada ya Mas Awil? Gak ada. Oke. Terus nih yang kedua yang ada nggak sih momen yang bisa disebut titik balik sama karir trading? Terus apa yang membuat segalanya berubah gitu? Ada nggak sih momen gitu? Contoh misal, kalau momen contoh misal contoh momen kayak gimana contoh Rafka? Gue, Contoh misal misalkan Trump menjabat, profitnya jadi oh banyak. gak ngaruh, Terus gak ngaruh.
Itu terus berarti eksternal ya? segalanya Itu eksternal ya? segalanya Momen berubah. enggak ada. Enggak ada. Yang Enggak ya? sebenarnya yang berasa itu ketika hasil profit kita di gold terus kita investment di kripto sih. Yang sekarang ini aku rasain itu lumayan wow. Oh, oh itu Wow. masalahnya. Berarti Iya, pas di kriptonya itu. di kripto gini, eh di derivatifnya menurut aku sekarang itu cuman 5% dari harta kekayaanku sih, Rafka. Se- serius. Serius. 5% ya, gitu. Jadi emang fokusnya Gila. investment lagi gitu. Fokusnya investment. Sekarang aku lagi masuk ke Hmm, saham-saham Indo yang perbankan lah terutama gitu. Jadi beberapa hmm, yang kita profit dari BTC kita masuknya ke apa namanya ke saham Indo. Saham Indo ini mau masuk 30% lah dari aset lah gitu. hmm. Gila, Jadi lima apa? persen doang masa. Apa? Nggak ada 5% masalah Nggak ada yang di itu. di gold, nggak ada. Hmm. Kurang dari kurang dari 5%. Lu udah pernah gua share MT5 gua Udah, belum sih? Udah kan? MT5 belum masalah. Dulu tuh nge-share yang Indodax Oh, yang kapan ya? Udah itu dihapus sama Mas Alil ya? iya udah dihapus. Eh, Itu udah lama banget itu. gila itu dana pensiun aku Mas Alil gila. Ditaruh di kripto aja. Gila banget. Enggak, itu sebagian kecil aja. Di situ sebagian kecil. Di, Sebagian kecil. itu sebagian kecil. Gila. Itu. Aduh. Wen ya, Wen ya. Iya. Tapi tahu kan di Move sendiri ada yang entry lotnya udah 100 slot dan Ah, lebih dan lebih dari 100 slot. oh yang sampai berlayar-layar sampai limit tuh Mas Alil tuh. Iya, sampai 1000 lot. Orang gila ya. Aduh. Dia itu totalnya udah 30 juta dolar dari gold. Serius tuh Mas. Iya, serius. Tapi dia lagi belajar investment sama aku. Ntar Gila stepnya itu. bakalan kemana biar nggak kena inflasi kan. Dia tuh masih 20-an ya Mas Alil ya? Umurnya? Iya, Iya. iya 27. Waduh. Jujur sih, jujur ya. Kalau kalau sama itu equity di tradingku ya, bukan di investment. Itu kalah jauh sih sama dia. Aku separohnya dari dia aja ya. Yang pakai metode ini aja belum ada. Dikit lagi sih. Baru separohnya dari dia. Waduh. Gila. Emang tuh anak Bandung satu itu ya. Aduh. Bingung sih itu. dia 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 Cuman. cuma main M15 doang loh Rafka, dia nggak main M1. Tapi dia ada flippingnya nggak sih Mas Alil? Flippingnya ada. Dia pernah flipping dari 1.000 dolar ke 1 juta dolar dalam waktu 2 bulan What the. flippingnya. Akun flippingnya. Itu beneran gak sih Mas Alil? Beneran, beneran. Beneran. Dia ngasih tahu meta tradernya dia ke aku waktu aku ke sana. Orang gila, Gila. orang gila. Tapi dia nggak mau go public gitu lah. Ah, udah sendiri aja pengennya gitu. Nggak yang gimana-gimana. Hmm. Ngeri ya. Aduh. Iya. Dia kemarin baru Sebenarnya ada baru beli Patek Philips kemarin. Patek Iya. gila. Beli jam tangan Patek. Dia Rolex nggak suka katanya. Jam Itu tangan. miliaran ya Mas Alil ya? Iya. 1,8. Jam tangan 1,8 Mas Alil. Iya, iya. Itu mesti di luar otak aku sih. Nggak Gila masuk sih. akal. OZ aja bilang, aduh nggak mau nyebutnya apa nih. Kata Ojet gini ya. Nih kata Ojet nih ya.
Udah nggak masuk akal sih Mas dia Mas gitu. Equity emang nggak masuk akal mau gimana? Iya sih. Dia penasaran sih mas. Keseharian tuh dia ngapain ya? Nih Gede kesehariannya juga dia ya. ya. Dia itu pagi itu dari pagi sampai jam 11 pagi itu dia trading. Tradingnya cuma di momen itu doang. Nah Dia terus doang. ya terus dia jam 11 sampai habis zuhur dia nge-gym. Nah, Hmm. habis itu dia ke kantor, dia kan ada kantor dia. Maksudnya bukan kerja di kantor, dia ada bisnis kan, gitu. Hmm. Ya, dia berbisnis lah. Terus sorenya dia nongkrong sama teman-temannya, gitu. Dia ada psikolog juga temennya, gitu. Jadi Hmm. aman, gitu. Asik ya? Hmm. Ya, udah jadi pengen ngebahas ini masalah izin enggak izin itu udah terlalu inilah Enggak sih. Aku over lah. aku eh, total investmentnya aku nih Rafka ya. Total investmentnya aku sama hasil tradingnya dia itu gedean hasil tradingnya dia dikit. 2 bulan ya 2 juta dolar ya masalah ya. Iya modal 1.000. Enggak 1 juta, 1 juta. 1 juta 1 juta. tetep aja. 2 bulan modal 1.000. Jadi pakai asimetrik sih. Jadinya cepet asimetrik compounding. Gitu. Terus ada lagi nggak Rafka yang mau Hmm. ditanya Rafka? Hmm. Ini sih bisa nggak sih seseorang tuh kayak aku nih misal tahun depan itu first stepnya jadi full time trader bisa nggak sih Mas? Harus ada yang dilewatin dulu Rafka. Yang paling Apa tuh? yang paling sulit dilewatin itu adalah ketika orang itu ada di fase SARS syndrome. Hmm. Itu tuh harus dilewatin. Ya Nah, tau, star syndrome mm. star syndrome itu titiknya tuh di mana Mas? Terus cara lewatinnya gimana tuh? Cara lewatinnya kita harus inget-inget momen terbaik kita itu pas kapan gitu. Contoh nih, Hmm. misalnya lu udah berhasil dari modal $100 jadi 10.000. Nah, itu adalah pengingat lu biar lu itu ketika lagi jatuh, kemarin gue bisa kok. So gue sekarang nggak bisa lebih kayak gitu. Karena gue pernah ada di posisi itu. SAR syndrome parah Hmm. gitu. Ini Makanya ini Kak, waktu itu ya. gue deep talk sama Mang Jajang. Wah, Bang Hmm. Alil kalau misalnya nggak ada Bang Alil parah sih aku SAR syndrome kayak gitu. Kacau. Hmm. Nah, terus Oh, star syndrome. Star syndrome itu berarti saat ekspektasinya itu nggak tercapai gitu Mas. enggak. Gimana? SAR syndrome itu muncul ketika kita keenakan Rafka gitu. Di trading kita Hmm. keenakan. Misal nih sehari WD 5.000 5.000 5.000 5.000 keenakan tuh kelewatan. Sampai lupa ngejurnal apa. Akhirnya apa? Ketika lagi enak, market itu nggak sesuai ekspektasi yang kita mau, nah terus kita counter terus tuh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti ngerti. Nah, Ngerti. itu SAR syndrome tuh, itu semua orang kaya pasti ngelewatin, Rafka. Makanya kayak anak-anak orang kaya tuh teman-teman aku juga kebanyakan nama bapaknya udah dikasih enak duluan waktu dia muda Hmm. gitu. Jadi Hmm. jadi udah tidak merasa apa yang dibutuhkan lagi gitu. Bahkan ada temen temen aku dia itu karena bapaknya kaya banget, kerjaannya dia tahu nggak cuman ngapain? Apain tuh? Lu harus berprestasi di musik. Udah itu Prestasi doang. di musik. Iya kan kan dia suka main piano.
temen gue. Hmm. Ya lu harus juara kalau ada lomba musik, terus harus bikin album sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak ngurusin, aduh nggak punya duit nih buat main, kayak gitu. Iya, dia nggak Gitu. nyari duit Mas Alil. Nggak nyari duit, difokusnya ke sana. Karena kan maksudnya orang tuanya ya ntar lu kan ngelanjutin bisnis gua gitu. Jadi Hmm. pewaris lah, bukan perintis lah. Kayak gitu. Terus banyak Hmm. juga murid-muridnya Coach Rafli yang dari golf juga kayak gitu juga sama orang tuanya. Udah lu main golf aja yang bener udah gitu. Eh, Enak banget ya. Iya. Jadi kalau mau dilombain ya bener-bener langsung kayak internasional gitu loh. Gitu. Ya, udah dijadiin Hmm. atlet dari sekarang karena ya keluarganya udah nggak butuh duit lagi. Yang kurang apa prestasi gitu. Di keluarganya yang Hmm. kurang prestasi, jadi ya perlu prestasi aja gitu. Kan sistemnya kalau di bisnis orang tuanya dia udah ada, tinggal dia lanjutin aja nanti gitu. Itu SARS Hmm. syndrome tuh mengerikan tuh. Itu ada di momen-momen ketika kita mau resign kerja. Biasanya tuh. Kita resign Hmm. kerja, itu momen-momen SARS syndrome. Kayak kita merasa dulu aku tuh SARS syndrome-nya gini Rafka. Dulu anak muda umur Hmm. 24-25 tahun berpenghasilan sekali Iya. show-nya 15 sampai 20 sampai 30 juta per show, Uh. and then dapetin itu cuman 1 hari profitnya. Ngerti nggak? Dulu kan kalau Iya. show kan harus mikirin kru, kita harus mikirin tim kan. Nah, ini buat diri Hmm. sendiri. Anjir. Terus juga show-nya itu seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Itu udah enak kan. Nah, kita, Hmm. kita masuk financial market, kita sehari dapat segitu Rafka. Ada yang berubah kan Hmm. gitu. Akhirnya apa? Back to journal. Pernah nggak Rafka, dulu gua nggak ajarin jurnal dari tahun 2023? Nggak nggak pernah sih. Pasti harus jurnal sih. Pasti harus ngerti jurnal kan. Nah, maka dari itu, jurnal itu sangat 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 penting. Hmm. Sangat penting. Itu. Berarti bisa nggak Mas first step-nya nih? Gue nih langsung jadi misalkan jadi full time trader. Jadi nggak perlu ke Bisa, karyawan. bisa, Bisa ya? bisa. Kalau apa ya? Kalau asetnya berapa tuh masalah? Karena lu Minimal minimum. karena lu belum nikah, 50.000 bisa sih. Makanya gue punya target tahun depan lu, Rafka, Jason, di antara lu bertiga itu udah punya aset 50.000 US. Itu Amin. goals gue. Yang penting lu bertiga dengerin kata-kata gue aja, udah jangan dengerin yang lain. 50.000 itu 7 M ya Mas? Enggak dong. Eh, 700 juta ya. Iya, 700 700. juta. 700 juta dulu. Setidaknya 50.000 itu lu jadi modal buat tahun depan tuh ke arah sana. Gitu. Hmm. Itu dulu aja. Yang penting lu fokus ke zona M15. Nggak perlu zona M1. Nanti zona mau lu M1 lu flipping aja nanti belajarnya. Oke. Iya, Berarti jawabannya bisa ya. Oke. bisa. Ya, Ya oh, target, udahlah. ya pokoknya target gua lu bertiga tahun depan itu nggak tahu akhir tahun atau pertengahan tahun lu udah punya 50.000 US. Serius gak sih Mas? Sekarang aja masih $400 Mas. Bisa Mas. $400 ya sekarang, 400 bisa. Bisa itu. Lu kan kemarin karena kelamaan vakumnya aja, karena faktor eksternal lu banyak. Ya, jadi lu sekarang tahu Hmm. kan, oh faktor eksternal ini tidak membuat gue berkembang, ya udah gue hindarin, harusnya gitu dong Iya pikirannya. sih. Tuh. Itu aja. Ya, ya sih. Paling ini aku mau ngasih tahu sih Mas. Kan aku setiap hari kan ngecek-ngecek juga ya jurnal si Aldi sama Jason. Iya.
Nah pas cek si Jason itu tuh siklusnya sama kayak pas aku bulan ketiga gitu. Hmm. Dimana bulan pertamanya 1000 pip, bulan keduanya 1000 pip. Nah pas bulan ketiga nih langsung ngedrop gitu. Nah nih si Jason tuh lagi ngalamin itu sih misalnya. Kalau Oh, aku lihatnya sih. Tapi nanti takut dicek aja ntar bener gak bulan depan. Gak tahu nih kan aku drawdown ya. Gak tahu nih dia bulan depan drawdown apa enggak gitu sih. iya, makanya dia gaya-gayaan pengen deposit gede kan. Kalau menurut aku sih Hmm, skillnya masih belum oke, mending growingin aja tuh yang sebelum-sebelumnya tuh. Di growingin dulu sampai 100.000 US baru nanti gitu. ya. Berarti nanti jadi kan mas Jadi buka kantor di BSD. Bener gak? jadi kalau udah 500.000 dolar kan, lu 500.000 dolar ya. Kayak lu 500.000. ya lu 500.000 dolar kita buka kantor di BSD nanti. Ya, 500.000. Waduh. Nyampe gak mas? nyampe. Sekarang gini gaji segitu cuma 1 tahun. Ayo, 30 juta setahun mas. 30 juta setahun. Eh, dia fokus banget sih, parah sih. Fokusnya parah sih dia. Berarti kalau dibagi 12 sebulannya Mang Jajang aja baru 5 bisa. juta dolar loh, Mang Jajang. Apanya tuh equity-nya? Total keuntungan ya 1 tahun. Tapi itu banyak sih mas menurut aku. Banyak banget. Belum akun flippingnya ya itu ya. Itu baru akun utamanya doang tuh. Dia kan suka flipping dia. 20 dolar Hmm, jadi 200.000 US WD Mang 200 Jajang. ribu, 200 Iya, ribu mas. 200 dari 20 dolar jadi 200.000 US dollar Beneran flipping di sini masalah apa? 20 dolar beneran nih misal. Iya, 20 dolar challenge saya. Tapi ya itu di awal MC-nya juga ada beberapa yang MC juga gitu. Akunnya 20 dolar itu ada. Cuma kan dia Hmm, buat flipping. Ya, ya, pokoknya zona M15 dulu dah yang penting. ya. Aku udah bilang kayak ini sih si Aldi Jason. Ayolah Jas kita di tahun depan biar keliling dunia bareng lah gitu kayak. Eh, Mumpung masih muda, belum punya pasangan ya kan. iya Ya belum nggak punya mas? istri ya kan? Ya nggak ada yang ngelarang-larang ya kan. Iya, gas Izin, lah. Gas! Gas! izin. Iya, Nggak ada yang boleh. larang-larang beli apa ya kan. Eh, yang penting duit ada. Yang penting jangan Izin. star syndrome ya, itu ya. Ya, Ya ya. masalah. Itu star Kalau syndrome nggak akan hati-hati. lah. Star syndrome bahaya. Ya, Bisa. aku mau jadi kayak Mas Awel aja lah. Nggak apa-apa. Nggak Ya, perlu mewah-mewah. gua masalahnya juga pernah star syndrome juga, pernah mewah-mewah juga. Tapi Hmm, gua nggak nyaman dengan hal itu. Itu aja poinnya. Nggak nyaman. Nyamanan Nggak kayak nyaman. sekarang masalahnya. Nyamanan kayak sekarang. Jauh lebih nyaman. Jauh. Gue mau main golf Ya tiap sih. hari juga sampai mati kagak bakalan habis duit gua. Izin, siap, siap. Izin. Ya udah. Duh, Pokoknya habis-habis. pokoknya gitu aja. Pesan gue dari lu. Nanti di bulan nanti kan akan ada jurnal baru tuh nanti tuh Rafka di bulan 2025 ya kan, Hmm, nanti ada jurnal baru, ada yang baru di MOV yaitu apa, yaitu nanti lu harus punya goals di tahun 2026. Goalsnya mau punya equity berapa, jangka pendeknya, jangka menengah sama jangka panjangnya. Jadi hmm, bulan berikutnya mau achieve apa, 6 bulan berikutnya mau achieve apa, akhir tahun mau achieve apa, itu dulu nanti gitu. Nanti ada oke. jurnal baru lagi dibikin sama Bang Ben. Oke, Mas Awel. Iya, gitu. Ntar pokoknya lu kalau udah banyak traktir gua keliling dunia ya Mang Jajang. Siap, Berlima Mas gitu. Awel. Siap, Lu bertiga tuh traktir siap, gua siap, sama Mang Jajang. siap.
Apapun dibeliin nanti ya Khalil. Amin, amin. Pelan-pelan aja ya yang penting ya. Jangan buru-buru, Rafka. Iya. Super trader itu, wah, ngeri dah pokoknya kalau udah equity segitu. Gitu. Semangat lah lu bertiga nih, Amin. trio-trio tepi pantai. Iya, Eh, mau ada semangat lah. acara kemana, Rafka? Hari ini? Sore ini nggak ada? Nggak ada. Di Ada. rumah aja. Oke. Yaudah aku pamit ya, makasih. Rafka. Oke. Udah Sama-sama Mas Khalil. ya mau bantuin bikin konten. Thank you semuanya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh aja lah. Nanti gua akan jawabin di kolom komentar. Nggak perlu di like juga, nggak perlu di subscribe juga channel ini karena nggak cari duit dari AdSense. Itu aja. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Thank you. guys. Makasih guys.